Kabar gembira. Bo Gabriela. Dia dan Mahesa tersenyum hambar. Bingung. Mana ada sakit yang memberi kegembiraan. Oke, aku buka lebih dulu supaya lebih meyakinkan. Kalian bisa lihat sendiri hasil tes laboratoriumnya, ujar Lily membuka amplop lalu menarik kertas terlipat di dalamnya. Mahesa, tidakkah ini seperti sedang menunggu undian berhadiah? Bisik Gabriela. Mahesa sedikit terkekeh lalu mengusap kepala Gabriela. Jadi, aku ucapkan. Lily menjeda penjelasannya karena ponsel Mahesa berbunyi. Pria itu pun langsung menarik benda pipi itu dari saku kemejanya. Siapa? Tanya Gabriela. Klien, jawab Mahesa. Dia ragu untuk mengangkat karena ingin mengetahui istrinya sakit apa. Namun di sisi lain, klien ini penting. Angkat saja. Sana keluar dulu. Jika klien menelpon pasti penting. Tapi, sudah. Urusan hasil nanti kan kamu bisa tahu. Gabriela mendorong tubuh Mahesa untuk pergi mengangkat panggilan yang masuk. Mahesa pun menyerah. Beritahu semua hasilnya, ya, jangan main rahasia-rahasiaan, ucapnya berjalan mundur. Iya. Gabriela sampai gemas dibuatnya. Setelah itu Mahesa benar-benar pergi dari kamar dan menutup pintunya kembali. Kalian romantis sekali. Kamu beruntung berhasil memenangkan hatinya, ujar Lily memaksakan senyumnya meski hatinya cemburu. Ya, haruskah kami bertengkar? Canda Gabriela terkekeh ringan. Oh iya, bagaimana hasilnya? Karena hampir setiap pagi perutku mual serta mudah sekali lelah dan pusing. Karena kamu sedang hamil muda, Gabriela, jawab Lily dengan enteng dan senyuman kecil selalu tercetak di bibirnya. Hahami. Gabriela tergagap dengan senyuman hambar, haha. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tentu bisa. Sudahlah Gabriela, kita tahu bagaimana Mahesa. Tidak usah malu padaku. Kalian sudah biasa melakukannya sebelum menikah, kan? Karena usia kehamilan sudah 7 minggu. Tidak mungkin semalam honeymoon dan langsung hamil, canda Lily yang tidak mempermasalahkan itu. Jantung Gabriela terasa menculas begitu saja. Wajah pucatnya semakin pucat. Jeff, aku mengandung anak Jeff. Pandangan Gabriela turun ke bawah. Dia mengusap perutnya. Haruskah dia bahagia? Atau justru berita ini adalah nestapa baginya? Gabriela, kamu tidak apa-apa. Lily semakin mendekat lalu menyentuh nadi di pergelangan tangan Gabriela dan menghitungnya sembari melihat detik yang berjalan di jam tangannya. Sepertinya berita ini sangat mengejutkanmu, tebak Lily selesai menghitung detak jantung pasiennya. Ah, ini aku terlalu mendadak, tentu aku terkejut. Tapi aku sangat bahagia. Begitupun Mahesa, jawab Gabriela dengan senyum yang dia paksakan. Wanita itu melirik ke pintu yang masih tertutup rapat. Pernikahan mereka baru bisa dihitung jam. Tidak mungkin hancur dalam sekejap. Perjuangan Mahesa, kasih sayangnya pun tidak main-main. Gabriela tidak ingin badai itu datang terlalu dini. Lily, apa kamu mau membantuku? Tanya Gabriela. Tentu, bisa, kamu butuh bantuan apa? Lily duduk di sisi ranjang supaya obrolan mereka terasa intens karena Gabriela nampak serius mengatakannya. Gabriela memilih jemarinya dan sekali lagi dia melirik ke arah pintu. Jangan katakan kalau aku sudah hamil pada Mahesa. Permintaan Gabriela tentu membuat Lily mengerutkan keningnya bingung. Bagaimana bisa? Apa kalian memiliki masalah? Tidak.
Gabriela tersenyum sembari mengibaskan tangannya di depan wajah. Jadi, aku ingin membuat kejutan untuk Mahesa. Tapi bukan di sini. Kamu pasti paham, kan? Akan aku buat video romantis dan mengambil momen terbaik nantinya. Aku ingin mengabadikan kebahagiaan kami berdua. Terlebih ini adalah anak pertama kami. Pasti sangat menggembirakan, bukan? Lily membuka kertas yang sedari tadi dia pegang. Ada 2 lembar. Satu tes kehamilan dan satunya tes umum. Lily. Panggil Gabriela memperhatikan wajah Lily. Ceklek. Pintu terbuka membuat Gabriela terkesiap. Sayang sudah selesai teleponnya. Tanya Gabriela tersenyum pada Mahesa yang sedang menutup pintunya kembali. Mahesa mengangguk dan mendekat. Sementara Gabriela melirik pada Lily yang masih diam belum memberi jawaban. Sungguh pun hatinya sangat resah. Dia belum rela kehilangan Mahesa. What's? Belum. Tidak akan rela kehilangan. Gabriela sudah merasa nyaman dengan pria itu. Mungkin dia akan mengatakannya dengan jujur suatu saat, tapi bukan sekarang. Kalian kenapa? Ada yang disembunyikan? Tanya Mahesa melihat atmosfer di ruangan berubah menjadi tegang. Mahesa dan Lily masih diam. Tadi hasilnya bagaimana? Masih tidak ada respon. Akhirnya Mahesa menarik kertas yang ada di tangan Lily. Gabriela hanya menunduk dan memejam. Bersiap dengan reaksi Mahesa. Akankah talak akan dia lontarkan saat ini juga? Hati Gabriela menjerit, tidak. Maksudnya apa? Tanya Mahesa setelah membaca isi dalam kertas. Itu adalah hasil laboratorium. Dan ternyata kondisi Gabriela aman, dalam artian dia sehat. Hanya saja faktor menjelang pernikahan mengganggu psikisnya. Dan terbawa sampai sekarang. Mungkin bisa benar-benar sembuh setelah 1 bulan. Saat dia sudah merasakan santai akan perubahan status dalam dirinya, jawab Lily. Gabriela mendongak. Tidak percaya dengan apa yang Lily jelaskan. Kemudian dia menurunkan pandangannya. Masih ada 1 kertas lagi yang sedang Lily sembunyikan di balik jas putihnya. Rupanya kertas hasil tes kehamilan berhasil Lily amankan. Psikis terganggu. Mahesa duduk di samping Gabriela dengan wajah sendu. Apa kamu merasa terpaksa menerima pernikahan ini sampai-sampai kamu stres dan mempengaruhi kesehatanmu seperti ini? Tanya Mahesa lembut memperhatikan wajah Gabriela. Ya, aku terpaksa, jawab Gabriela dengan wajah masam. Rona wajah Mahesa seketika berubah. Dia merasa bersalah akan hal ini. Aku terpaksa karena aku terlanjur tidak bisa jauh darimu Mahesa. Aku terpaksa karena aku membutuhkanmu, lanjut Gabriela mengulas senyum lebarnya. Sepertinya urusan ini aku tinggal saja. Jaga kesehatanmu Gabriela. Jika infus sudah habis, kami akan memeriksa ulang. Lily beranjak dari sisi ranjang lalu pergi setelah mendapat anggukan dari Gabriela. Gabriela menangkup wajah Mahesa supaya kembali menatapnya. Tidakkah kamu melihatku begitu bahagia setelah kamu melamarku? Bahkan sampai detik di mana kita akhirnya menyatukan status kita. Menyatukan hidup kita dan tubuh kita. Apa kamu melihat aku tidak bahagia, Ucap Gabriela dengan tatapan lembut. Gabi. Aku hanya lelah dengan semua persiapan yang ada. Perubahan status di hidupku yang selama ini memilih menyendiri dan tiba-tiba aku memiliki. Gabriela sedikit memundurkan tubuhnya lalu menunjukkan tangannya pada Mahesa. Kamu yang sering aku buat kesal. Kamu yang selalu datang hanya di saat butuh.
Dan kita yang sering bertengkar. Kini kita sudah menjadi sepasang suami istri. Aku hanya perlu beradaptasi dengan itu, imbuhnya. Mahesa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dia pun tidak menyangka jika dia memilih Gabriela untuk menemaninya di sisa hidupnya. "Sayang, istriku," panggil Mahesa meraih dagu Gabriela lalu melumatnya dengan lembut. Tidak lama karena Mahesa kini beralih meraih tubuh itu dan memeluknya. Sungguh pun kondisi ini membuat Gabriela begitu sesak. Dia menempelkan pipinya di bahu Mahesa, dan menangis dalam diam. "Maafkan aku Mahesa." Tangisnya dalam hati lalu merapatkan tubuhnya untuk bisa memeluk erat. "Malam ini bisa pulang lebih awal, Ken?" tanya Lisa sembari membantu Kinan memakaikan jas kerja. "Entah, pekerjaanku menumpuk gara-gara ditinggal terlalu lama." "Memangnya ada apa? Kamu lupa kalau malam ini kita berencana membuat pesta kejutan untuk Mama Evelyn dan Papa David?" Kinan menepuk jidatnya dan berbalik. "Aku lupa." Lisa mendengus ringan dan lanjut merapikan dasi yang sudah terpasang di leher suaminya itu. "Jadi bisa pulang lebih awal?" tanya Lisa lagi. Mendongak menatap wajah Kinan yang menjulang tinggi di depannya. "Iya, aku usahakan," jawab Kinan lalu mengecup puncak kepala Lisa. "Jangan sampai terlambat makan. Kemarin Jeff mengatakan kalau kamu tidak sempat makan siang." "Ish, pria itu. Mentang-mentang jomblo jadi terlalu memperhatikan jadwal makanku," gerutu Kinan. "Kau ini." Lisa mencubit perut Kinan sampai pria itu memekik dan mengusap bekas cubitan. "Ingat kalau kamu pernah masuk rumah sakit gara-gara lupa makan," omel Lisa. "Ya, sayang. Nanti aku tidak lupa lagi. Nanti siang kamu harus video call saat makan." Kalau tidak, Lisa nampak berpikir hukuman yang pas untuk Kinan. "Kalau tidak," beo Kinan menaikkan satu alisnya. "Kalau tidak makan siang, selama 3 hari kamu tidak mendapat jatah olahraga malam," ucap Lisa menaikkan dagunya sembari melipat kedua tangan di depan dadanya. "Hukumannya tidak sebanding sekali," protes Kinan. "Tidak ada protes. Sekarang kita turun, sarapan." Lisa bergerak meraih tas kerja Kinan lalu dia jalan lebih dulu diikuti dengusan kasar dari hidung mancung sang suami. Gedung perkantoran K. Morgan Company. Jeff berkali-kali menarik nafasnya lalu membuang dengan kasar setiap kali melihat pemberitahuan portal berita mengenai Mahesa dan Gabriela. Mulai dari acara pernikahan yang mewah, pasangan paling sempurna dengan kecantikan dan ketampanan di atas rata-rata. Juga beberapa potret kemesraan sepasang pengantin baru itu di pantai Bali yang diambil diam-diam oleh paparazzi. Gabriela adalah pemilik top model internasional manajemen, agensi modeling bertaraf internasional. Tentu kehidupannya selama ini disorot media. Ditambah Mahesa kini namanya mulai melambung di negara ini terkait perusahaan miliknya yang berkembang pesat hanya dalam hitungan minggu. "Kamu cemburu atau iri, Jeff?" Jeff seperti mendengar pertanyaan dari suara hatinya. "Keduanya," jawab Jeff yang masih melamun memandang ponsel miliknya dan berulang kali men-scroll berita-berita berjudul Gabriela dan Mahesa. "Kau ini bodoh. Seharusnya kamu bertindak sebelum mereka menikah." Terdengar kembali suara hatinya. Jeff menghela nafas beratnya. "Aku memang bodoh. Tapi aku sudah mengajaknya menikah tapi dia menolak mentah-mentah." "Oh, berarti kamu harus les private untuk menyatakan cinta dengan benar." Jeff merasakan ada bayangan samar bergerak-gerak di depannya. "Hah?" Mata Jeff membola, menyadari kalau yang berbicara tadi adalah Tuan Kinan. Jeff menoleh lalu berdiri dengan sempurna.
Tuan, kenapa ada di ruangan saya?" Keenan melihat ke sekitar lalu kembali memandang Jeff yang sedang kalang kabut. Seperti pencuri yang tertangkap basah. "Ini ruanganku," jawab Keenan seraya bergerak ke meja kerjanya lalu meletakkan tasnya dan kembali memandang Jeff. Jeff sengaja menunggu di ruangan Keenan karena ada berita penting yang ingin dia sampaikan. Karena menunggu terlalu lama, dia duduk sembari memainkan ponselnya dan terlarut dalam berita panas pagi ini. "Maaf, Tuan." Jeff membungkuk berulang kali. Dalam hati dia merutuki diri sendiri yang bisa-bisanya berbuat seperti itu. "Maaf untuk bagian yang mana?" Keenan duduk di kursi kebesarannya dengan gestur santai. Kaki dia lipat, punggung bersandar dan kedua tangan di atas sandaran tangan. Memandang Jeff dengan wajah tidak kalah santai. Tapi belum bisa merubah ketegangan di rona wajah Jeff. Maaf itu Kamu menyukai Gabriela?" tembak Keenan. Jeff terdiam dan menunduk dengan kedua tangan dia satukan di bawah perut. "Mana ekspresi kakumu? Kenapa menjadi melehoi jika membahas cinta?" ujar Keenan masih ingin melihat wajah Jeff yang tidak seperti biasanya. "Mengasyikkan, bukan?" meledek asisten kakunya. "Maaf, Tuan." Hanya itu yang bisa Jeff ucapkan. Keenan kembali menghela nafas lalu menggaruk pelipisnya. "Oke, sekarang apa tujuanmu menungguku di ruangan? Jika bukan karena sesuatu yang penting, kamu tidak akan duduk di sini sampai melamun." Sebuah pertanyaan dengan ending yang membuat Jeff semakin merasa malu. "Jeff." Keenan meninggikan suaranya dan baru membuat wujud asli Jeff kembali. Dia berdiri tegap dan memandang lurus ke depan. "Ada tawaran tender dari Atlantic Union Co. Ini adalah tawaran yang sangat menguntungkan jika Tuan berhasil memenangkan tender," jawab Jeff dengan mode lugas dan kaku seperti biasa. "Ya, aku sempat mendengar mengenai proyek baru perusahaan internasional itu. Jadi akhirnya mereka berharap aku ikut serta." Jeff mengangguk. "Iya, Tuan. Pasalnya sudah puluhan perusahaan ikut serta namun belum ada yang mampu memenangkan kesempatan ini." Keenan berpikir sejenak sembari mengusap bulu-bulu kecil yang tumbuh di dagunya. Proyek infrastruktur di atas lautan tidaklah mudah. Namun seperti yang Jeff katakan, jika berhasil maka Keenan bisa membawa perusahaannya berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak lagi menjadi anak cabang Morgan Group. "Akan aku pikirkan lebih dulu. Pasalnya kita juga sedang menangani beberapa proyek besar. Jangan sampai terlalu menggebu mengejar ikan hiu sampai ikan-ikan lain yang sudah kita dapat dengan susah payah, terlepas begitu saja. Padahal kita belum tentu berhasil menangkap hiu itu," jawab Keenan. "Iya, Tuan. Anda benar. Lalu tadi Tuan Benigno selaku Presiden Direktur Atlantic Union Co mengatakan, jika mereka sangat berharap Anda bisa bersaing melawan Rudolph Group. Karena yang tersisa hanyalah perusahaan itu. Rudolph Group. Jeremy Rudolph, pengusaha asal Jerman yang sedang membangun cabang di Indonesia?" tanya Keenan memastikan. "Tepat sekali, Tuan." "Oke, kamu coba cari bahan tentang proyek infrastruktur atas laut dari Tuan Benigno. Nanti aku jadikan bahan untuk menentukan apakah aku akan menerima atau tidak," titah Keenan. Jeff pun mengangguk patuh lalu pergi untuk melaksanakan tugasnya. Masih di Indonesia. Sebuah rumah megah. Seorang pria nampak menghisap cerutu lalu membuang asapnya ke samping. Kedua kakinya saling menumpuk di atas meja sementara satu tangannya menempelkan ponsel di daun telinganya. Dia adalah Jeremy Rudolph.
Wajahnya arogan dan nampak raut emosi tercetak di sana setelah mendengar laporan dari anak buahnya. Jadi dia tidak mau ikut. Suara itu terdengar berat dan berbahaya. Bahkan dia sampai menurunkan kakinya lalu mematikan cerutu di asbak dan berdiri. Aku menginginkan istriku di sini malam ini. Jadi bawa dia dengan segala cara yang kalian miliki. Atau kepala kalianlah yang akan aku jadikan gantinya. Jeremy menutup ponselnya dengan geram. Dia sudah membayar mahal para bodyguardnya bukan untuk mengeluh. Bukan untuk gagal. Sampai kapan kamu terus menghindariku, Lily? Berlari ke ujung dunia pun, aku tetap bisa menemukanmu.